warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berjumpa pada acara yang spesial ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang berupa ad-dinul Islam. Hai generasi Spenda, selamat datang dalam Jurnalistik Inspiratif Spenda. Ramadan bersama Al-Quran menuju kehidupan yang lebih baik. Saya Karisa dan saya akan menemani kalian semua pada acara kali ini. Kalian pernah gak sih ngerasa males buat baca Al-Quran, tapi tetap ingin istiqomah buat baca Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan ini kita sering mendengar tentang syafaat di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Untuk itu kita sudah kedatangan tamu spesial dari Gaza, Palestina, Syekh Dr. Ahmed Abu Ajwah. Mari kita sambut beliau dengan hormat. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembahasan yang lebih dalam, kita semua kan tahu ya bahwa Al-Quran memiliki syafaat yang sangat istimewa dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bisa tolong Syekh jelaskan mengapa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat istimewa saat di bulan Ramadan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa hadihi ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keimanan, nikmat keislaman dan nikmat keamanan, sehingga Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di podcast di sekolah SMP Negeri 2 Mojokerto. Saya terima kasih banyak atas undangannya. Saya sangat senang bisa ikut podcast sini. Kenapa memang kita selalu kalau kita masuk bulan Ramadan, selalu kita, bahkan ustaz, orang tua kita selalu berbicara tentang Al-Quran khususnya. Karena bulan Ramadan sendiri adalah namanya bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan di mana Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya pada Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada bulan Ramadan memang kita tahu bahwa kesempatan untuk beribadah semakin tinggi dan bahkan banyak. Kenapa? Karena pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, sehingga kesempatannya sangat besar agar kita mendapatkan hidup rohani yang sangat indah pada bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa Allah melibatkan ganda pahala pada bulan Ramadan secara umum. Di luar Ramadan, Al-Quran mempunyai kemuliaan yang luar biasa, yaitu di antaranya orang yang membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mempunyai keluarga di antara manusia, yaitu keluarga Al-Quran yang membaca Al-Quran. Yang kedua, setiap huruf yang kita bacakan 10 pahala, dan Allah akan melibatkan ganda juga pahala-pahalanya. Bayangkan Alif Lam Mim, kalau kita baca Alif Lam Mim itu berapa pahala? 30. Kalau satu halaman beberapa ratus huruf dan dikalikan dengan 10, maka ini adalah kesempatan. Dan bahkan dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin dengan bahkan cara yang agak dengan gaya yang cepat. Sebelum Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu membaca dengan pelan-pelan. Tapi pada bulan Ramadan agar kita mendapat pahala sebanyak mungkin, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan memang cara yang pelan-pelan atau dengan cepat. Tadi yang sudah disampaikan bahwa Al-Quran akan membawa syafaat pada sahibul Quran di hari kiamat. Di hari kiamat kita sangat membutuh bantuan. Salah satu bantuan yang akan kami terima yaitu syafaat Al-Quran. Dan pasti tidak semua orang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Yang akan mendapat orang yang
memang bersama dengan Al-Quran, orang yang sibukkan diri dengan Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri akan meninggikan orang dibanding dengan orang yang lain. Para ulama mengatakan, jika anda ingin dunia, maka harus anda bersama dengan Al-Quran. Jika ingin akhirat, bersama dengan Al-Quran. Jika ingin dua-duanya, maka bersamalah dengan Al-Quran. Dan memang banyak fadilah, banyak keutamaan tentang Al-Quran pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Syekh. Tapi di zaman sekarang ini masih banyak sekali yang malas untuk baca Al-Quran dan istiqomah untuk mengamalkan ibadah. Kira-kira ada nggak tips yang bisa Syekh berikan kepada mereka semuanya? Seharusnya saat kita mengetahui keutamaan dan fadilah Al-Quran, seharusnya kita lebih rajin. Sekarang pada bulan Ramadan, hampir semua gaya hidup kita sebenarnya berubah, betul? Ya. Kita jadi semuanya bangun sebelum salat subuh, sahur, terus bangun. Lihat bahkan orang tua kita, tetangga kita, orang yang di sekitar kita, mereka membaca Al-Quran, sehingga kita berada di lingkungan yang sangat mendukung. Dan salah satu faktor yang bisa berpengaruh pada seorang manusia adalah lingkungan. Dan pada saat ini lingkungan itu berubah untuk diri kita sendiri. Allah sendiri yang merubahkan banyak hal pada bulan Ramadan. Gimana kita tidak berubah? Maka seharusnya orang yang sudah mengetahui fadilah termotivasi. Orang yang melihat orang berlomba dalam kebaikan, maka dia harus juga berlomba. Kita tahu zaman dulu salaf as-salih, mereka ada yang mengkhatam Al-Quran setiap hari sekali. Khatam Al-Quran, bayangkan, baca setiap hari 30 juz. Ada yang bahkan Imam Bukhari membaca Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Memang ini level sangat tinggi, kita sendiri tidak bisa capai level itu. Tetapi lihat orang sudah capai tingkat yang tinggi, maka kita sedikitnya harus termotivasi. Dan mungkin saya ingin sampaikan, mungkin orang yang tidak pernah membaca Al-Quran atau baca tipis-tipis, pasti anda tidak akan mendapatkan rasa manisnya Al-Quran. Kapan kita akan rasa manis dengan Al-Quran? Jika kita kasih waktu yang terbaik kita untuk Al-Quran. Di mana itu atau bagaimana? Saat kita ada dua pilihan, kita browsing internet, Instagram, Facebook, atau kita bikin Al-Quran. Saat kita meninggalkan media sosial lalu kita mengganti dengan Al-Quran, ini bermaksud bahwa kita sudah menghindari distraksi yang lain. Kita sudah mensibukkan waktu atau memilih waktu tertentu untuk Al-Quran, maka insya Allah kita akan merasa Al-Quran. Ini adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kitab paling agung. Ada pedoman hidup berada di dalam buku ini. Silahkan, tidak ada orang yang pernah memang rugi kalau membaca Al-Quran. Akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Ini adalah Al-Quran. Orang yang tadi kita sudah sampaikan, yang membaca Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu sendiri adalah cahaya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah syifa, pengobatan. Al-Quran alhamdulillah komprehensif. Maka yang belum coba membaca Al-Quran, yang belum memang mensibukkan dengan Al-Quran, maka harus mulai pada bulan Ramadan. Dan saya ingin menambahkan, InsyaAllah yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Namun yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya, mentadabbur maknanya, pasti pahalanya jauh lebih tinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Buku, kitab yang penuh dengan keberkahan, mubarak. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih. Agar mereka mendapatkan apa? Agar mereka mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, memahami apa yang Allah inginkan dari kita saat kita membaca Al-Quran,
pasti kita sendiri yang akan rubah. Dan bulan Ramadan namanya bulan perubahan, sekolah perubahan. Ini kita pada saat ini dalam kurs latihan yang lebih baik, sangat baik. Dalam research mereka mengatakan jika Anda ingin merubah sebuah kebiasaan maka dibutuh 22 hari, 21 hari bisa rubah satu kebiasaan. Di sini Allah memberi kita 30 hari untuk merubah banyak hal. Bayangkan. Maka betul-betul ini ambil kesempatan, paksa diri. Awal-awal sulit, awal-awal memang malas, tetapi kita harus menghindari distraksi. Kita harus memang cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita insyaallah tetap semangat untuk insyaallah mendapat insyaallah kebaikan dan mendapat insyaallah kemuliaan Al-Quran. Wah, banyak banget ya syafaat Al-Quran itu. Apa mungkin karena itu ya Syekh, Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup? Memang Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ini mic ini yang kita pakai pada podcast ini, sudah ada company atau sudah ada pencipta untuk alat ini. Betul? Betul. Sebelum mic ini kita buka, pasti ada pedoman bahwa ini bisa dipakai ini. Kalau kita tidak pakai sesuai dengan saran atau dengan arahan yang cipta atau yang membuat mic ini, maka kita tidak bisa berbicara dan kita tidak bisa pakai. Sehingga pasti kita harus ikut aturan yang telah dilakukan oleh yang membuat atau mencipta mic ini. Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Maha Pencipta bumi dan langit, mencipta planet ini semuanya. Maka insyaallah Al-Quran adalah solusi untuk banyak masalah. Wah, Masya Allah ya Syekh. Kira-kira ada nggak kisah inspiratif dari tokoh Islam atau ulama yang bisa memotivasi kita untuk lebih istiqomah dalam membaca Al-Quran? Tadi yang saya sampaikan, para salaf as-salih secara umum saat bulan Ramadan masuk, mereka meninggalkan memang belajaran selain Al-Quran. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan ada beberapa Masya Allah ulama yang mereka membaca Al-Quran dan mengkhatam Al-Quran 30 kali, sampai Imam Bukhari 60 kali. Bayangkan. Dan yang memang mungkin yang saya bisa ceritakan tentang kisah seorang yang membaca Al-Quran, saya sendiri dulu saat saya di Gaza, saya saksi sendiri ada beberapa orang yang mengkhatam Al-Quran setiap 2 hari sekali. Jadi mereka membaca setiap hari 15 juz. Itu tidak mudah. Kemarin saya sendiri ada syekh teman saya dari Palestina, dia setoran Al-Quran ke saya 15 juz dalam 1 hari. Jadi beliau Masya Allah hafal, beliau setoran saja saya menyimak, dan beliau tidak salah satu pun, tidak ada satu kesalahan, tidak ada bahkan lupa. Saya kalau dia ada beliau masuk satu ayat, saya cuman ketuk dan beliau ingat, oh seperti itu. Ini adalah contoh yang kita bisa saksi pada zaman ini. Dan banyak orang yang Masya Allah lebih bahkan baik daripada yang kita lihat di sekitar kita. Dan jika kita ingin mengambil memang kisah inspiratif, maka kita kembali lagi pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Jibril alaihi salam untuk merevisi atau murajaah Al-Quran lagi. Jadi Jibril datang pada bulan Ramadan dan beliau memang mereka murajaah Al-Quran bersama. Maka kita juga perlu mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh,
kita semua kan sudah tahu ya kalau Syekh itu sangat aktif berdakwah di berbagai negara. Kira-kira ada nggak cerita pengalaman Syekh tentang tantangan atau mungkin ya pengalaman menarik waktu berdakwah? Baik. Sebenarnya bukan banyak negara, tapi alhamdulillah saya pernah ya beberapa di antaranya saya pernah pergi ke negara di Afrika namanya Sudan. Itu negara di perbatasan dengan Mesir. Waktu itu saya memang ingin saya sudah hafal Al-Quran, ingin merajaah Al-Quran, maka saya cari lingkungan. Di masjid-masjid di kota memang tidak banyak halaqah, maka saya dianjurkan untuk pergi ke tempat namanya khalawi. Khalawi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, maka seperti kata khalwat. Khalwat orang yang pergi jauh, tidak ada orang di sana. Saya pergi seperti mungkin pondok pesantren berada di desa yang jauh dari kota. Negara Sudan itu sangat panas. Saya pergi ke sana untuk mencari lingkungan yang dimana orang hafal Al-Quran. Ternyata saya datang, Masya Allah, di tengah desa itu ada 2 masjid besar dan ada juga beberapa bangunan untuk orang yang sedang hafal Al-Quran. Menariknya, saya datang di sana, memang listriknya sangat terbatas, kehidupannya sangat sederhana. Saya sendiri yang dari Gaza yang kita hidupnya susah, mereka di sana jauh lebih susah lagi. Dan saya ketemu orang dari hampir seluruh Afrika. Jadi mereka bukan semuanya dari Sudan. Mereka meninggalkan keluarganya, ada yang dari Uganda, ada yang dari Nigeria, ada yang dari Ethiopia, ada yang dari Sudan Selatan dan banyak negara. Mereka datang ke sana khusus untuk mempelajari Al-Quran. Menariknya, tidak ada di antaranya yang pegang Al-Quran. Apa yang mereka pegang? Mereka mempunyai papan dari kayu, lalu mereka pakai tinta, terus pakai kayak pen yang zaman dulu yang kita lihat itu. Apa namanya? Bisa bantu saya? Pen yang dulu dituliskan pakai tinta, terus ditulis dalam papan. Terus saya lihat mereka pada pagi hari ini mereka memegang Al-Quran. Mereka menulis 1 halaman di papan tersebut, lalu mereka menaruh Al-Quran di tempat Al-Quran, lalu mereka mulai membaca Al-Quran dari papan sejak pagi sampai malam 1 halaman saja. Mereka membaca. Setelah itu mereka 1 orang 1 halaman dan tidak boleh ada 1 kesalahan pun. Kesalahan itu yang kesalahan yang terang-terangan maupun kesalahan yang tersembunyi. Sangat luar biasa hafalannya, Masya Allah, luar biasa. Bahkan kalau ada yang salah, langsung di sana tidak ada main-main, langsung oleh gurunya memang dibanish dengan cara mereka. Sehingga saya ketemu orang Islam dari Afrika, dari berbagai negara di Afrika, dan saya datang seperti mereka untuk merajaah Al-Quran dalam kondisi yang sangat sederhana. Waktu di situ tidak ada jaringan internet, sehingga saya tidak kontak sama keluarga saya, sama kawan-kawan saya, tetapi betul-betul waktu itu semuanya penuh untuk Al-Quran. Saya alhamdulillah merajaah sebagian dari Al-Quran karena saya di sana 2 minggu saja, karena saya harus balik karena ada tugas di sana. Maka kita bisa lihat orang datang dari Afrika, dari beberapa tempat, kondisinya memang sangat sulit, panas, mereka berjalan jauh, makanannya juga tidak terlalu yang memang kaya dengan gizi dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap datang untuk hafal Al-Quran. Mereka pun bukan orang Arab, tetapi karena mereka orang Muslim, mereka sudah memahami bahwa insya-Allah mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran dan mereka cari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha jauh-jauh agar mereka mendapat Al-Quran. Dan itu betul-betul saya sampai saat ini heran melihat orang datang dari daerah yang jauh khusus untuk belajar Al-Quran. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan pada orang tua kami di sini di Indonesia bahwa di sini Bapak Ibu, alhamdulillah setiap masjid ada TBK ya, TBK,
dimanapun ada pondok pesantren, dimanapun ada kesempatan, ini ada banyak kesempatan untuk anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran tidak menjadi batas. Apa maksud? Tidak jadi batas untuk mencapai mimpi kita. Kami di Palestina, orang mau apapun, mau jadi dia dokter, mau jadi dia insinyur, mau jadi guru, mau jadi ustad, Al-Quran awal. Selesai Al-Quran, yang lain akan lebih gampang. Dan secara medis, secara ilmu kita mengetahui orang yang mempunyai Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, pasti sebagai memori, sebagai pemikirannya lebih matang dibanding dengan kawan-kawannya di dalam satu umur. Maka ini adalah mungkin sebuah pengalaman atau kisah yang saya alami sendiri saat saya di Sudan, dan di Indonesia memang banyak juga kisah-kisah yang lain. Sungguh Masya Allah, keren banget ya ceritanya. Sebagai remaja kita tuh juga sering mengalami beberapa permasalahan, kayak masalah pergaulan, tekanan akademik, masalah keluarga, ataupun masalah di media sosial. Menurut Syekh, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi solusi buat menangani masalah-masalah yang kita hadapi? Subhanallah, kita tadi sudah sampaikan bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Menurut saya, kalau orang sibuk dengan Al-Quran, dia akan menghindari banyak masalah-masalah. Dan sebenarnya orang yang ingin mempelajari Al-Quran, seharusnya HP-nya itu dihindari. Jadi untuk menghindari masalah, sekarang masalah paling banyak muncul gara-gara apa? Media sosial, foto, apa. Saya dulu baru saya boleh bikin HP saat saya selesai SMA. Kalau saya mau telepon guru teman, saya pakai telepon ibu, bapak atau kakak, untuk tujuan memang ya pendidikan atau yang lain. Karena kalau saya punya HP, ya pasti media sosial, pasti banyak distraksi. Sehingga saya salah satu saran mungkin ini aneh pada beberapa orang, kok bagaimana saya bisa hidup tanpa HP? Ya harus memang kalau mau pilih, memang ingin bersama dengan Al-Quran, maka sedikitnya kalau ada HP itu dipakai dengan baik, HP itu diatur, gak boleh di manapun dibawa saat ada kebutuhan dan lain sebagainya. Al-Quran, kalau kita sibuk dengan Al-Quran, pasti kita tidak akan banyak bergaul, kita akan bahkan sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga kita punya target setiap hari. Misal mau hafal 1 halaman, 2 halaman, pasti itu butuh 2 jam, 1 jam, gak mudah. 2 jam untuk hafal 1 halaman. 2 jam itu, kalau itu kosong, pasti akan kita pakai bergaulan yang tidak baik, atau kita akan berbuat mungkin masalah sama orang, hidup atau sibuk dengan hal yang tidak penting. Maka itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Tetapi kalau kita pakai dalam kebaikan, dalam Al-Quran, dalam membaca buku, pendidikan dan lain sebagainya, insyaAllah akan sangat berbeda. Maka kalau singkat, kalau mau tips agar kita betul-betul sibuk dengan Al-Quran, menghindari masalah-masalah yang lain, maka insyaAllah Al-Quran akan menjadi solusi. Mempelajari akhlak kita, mempelajari kita adab-adab bergaul, mempelajari kita bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, dan bagaimana kita bahkan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan mungkin remaja-remaja itu masih muda, masih berumur 13 tahun. Saya alhamdulillah selesai Al-Quran pada umur 13 tahun. Seharusnya remaja itu sudah sibuk dengan hal yang bermanfaat, karena ini adalah waktu menurut saya paling baik untuk apa? Untuk belajar. Waktu paling baik untuk memang hafal. Walaupun belum mencapai tingkat untuk memahami Al-Quran, namun sedikitnya bisa hafal Al-Quran. Nanti sedikitnya atau pelan-pelan, langkah-langkah, bisa insyaAllah semakin luas pemahamannya tentang Al-Quran dengan yang lain. Al-Quran akan membuka banyak pintu-pintu yang lain, bukan sekedar kita hafal, bukan ritual. Al-Quran itu penuh dengan ilmu, penuh dengan alhamdulillah ibrah, penuh dengan kisah, penuh dengan
hukum Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Al-Quran akan membantu kita untuk insyaallah kita mengatur waktu kita lebih baik. Dan berilah waktu yang terbaik Anda untuk Al-Quran. InsyaAllah nanti Al-Quran akan beri waktu yang terbaik untuk Anda sendiri. Berarti memang Al-Quran itu sudah harus dipelajari sejak dini ya Syekh ya? Memang. Dan waktu paling tepat adalah pada masa dini. Jangan bilang nanti saya belajar Al-Quran. Mulai semakin awal semakin bagus. Kalau kami belajar ilmu kedokteran, kalau anak kecil mulai hafal semakin dini semakin kuat hafalannya, dan bisa bahkan lokasi memori saat masa dini itu lokasinya beda kalau hafalannya pada masa yang tua atau dewasa. Kalau pada masa dini dia akan lokasinya lebih dekat, lebih mudah digali, lebih dekat dengan memori masa muda, seperti nama, seperti bahasa yang kita sering pakai, dengan hal yang kita selalu ingat. Kalau kita selalu yang kita ingat misal nama orang tua kita, betul, nama guru kita, nama teman kita yang dekat, bahasa yang kita pakai setiap hari, itu adalah berada dalam memori yang sangat spesial. Kalau kita mulai menghafal Al-Quran sedini, mungkin akan memori terbentuk di daerah tersebut sehingga kita hafalannya lebih kuat. Ada yang akan mengatakan, ya anak kecil itu ya hafalannya kuat tetapi tidak memahami Al-Quran. Ya memang wajar. Nanti insyaAllah langkah-langkah akan memahami Al-Quran karena kita hidup bersama dengan Al-Quran. Bukan sekedar cuma kita hafal, tapi paham, berinteraksi, mengamalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah, banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapat pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada nggak pesan dari Syekh yang mau disampaikan buat kita semua, terutama yang ingin istiqomah untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Subhanallah, jika kita ingin insyaAllah mendapatkan kebaikan, maka tips yang utama, kita harus mempunyai betul plan kita atau rencana kita mau apa dari kehidupan ini. Mau sekolah, terus universitas, terus kerja, terus nikah, terus mati, atau mau memang betul-betul punya pengaruh pada umat, pada masyarakat, pada insyaallah banyak orang, sehingga bisa mendapatkan pahala yang sifatnya terus menerus bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kita harus punya plan. Kita mau hafal Al-Quran atau bagaimana? Kalau kita mau hafal berapa juz? Mau hafal di mana? Itu harus jelas. Sebelum itu harus kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat hafal Al-Quran bukan karena agar kita dikatakan kita adalah misal orang yang hafiz Al-Quran, kita mau memang ingin terkenal, orang ini Masya Allah bacaannya bagus. Bukan, kita ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita juga cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik, cari teman yang ajak kebaikan, bukan cari teman yang bergaul yang tidak baik. Dan kita tahu bergaul itu lama-lama akan menuju pada hal yang tidak baik. Dan kita tahu Al-Quran memang melanggar perintah, apalagi melanggar bergaulan yang tidak baik, khususnya yang berlawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Maka kita harus jaga-jaga hal tersebut agar kita fokus. Kita harus dengar dari orang tua kita. Betul, orang tua itu sangat betul, benar. Mungkin mereka pernah alami hal tersebut, tetapi mereka tidak ingin hal tersebut dialami lagi oleh anak-anaknya. Maka kita ikut perintah Allah, perintah orang tua. Perintah orang tua adalah sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita mengikuti lingkungan yang baik, kita menghindari lingkungan yang jelek, menghindari alat yang distraksi, misal nonton yang tidak bermanfaat, atau
bermain media sosial atau main-mainan yang tidak ada manfaatnya, maka kita perlu menghindari semuanya. Kita menghindari semuanya. Dan setelah itu tipsnya jadi teknik. Teknik apa? Teknik saya misal dari keluarga yang misal tidak terlalu dekat dengan Al-Quran, maka saya dekatkan mereka. Gak apa-apa. Saya misal dari daerah yang jauh, maka saya kalau naik bis atau naik transportasi, maka saya butuh 30 menit dari sini ke sekolah, maka saya membaca Al-Quran saat perjalanan. Ada orang dia namanya visual, dia butuh mushaf yang berwarna-warni, dia beli mushaf yang berwarna-warni agar hafal Al-Quran. Ada orang dia memang auditory, dia dengar, maka dia mendengar dan menyimak murattal yang sesuai dengan yang dia inginkan, dan seperti itu. Dan saya ingin sampaikan pada para remaja, pada pemuda, pada semuanya, bahwa masa ini sebenarnya bukan masa yang banyak emosi-emosinya seharusnya. Dulu kalau kita dengar kisah-kisah para salaf, para sahabat, ada sahabat namanya Zaid bin Thabit, beliau menjadi memimpin tentara Islam saat mereka menuju membuka Baitul Maqdis, Palestina. Ada Muhammad Al-Fatih, pada umur 17 tahun beliau membuka Istanbul. Ada orang di sana dulu tidak ada istilah remaja sebenarnya. Yang ada istilah ini adalah pemuda yang kuat, yang bisa melakukan perubahan untuk masyarakat dan untuk agama. Dan banyak imam-imam yang lain yang kita sendiri belum pernah atau belum sampai capai tingkat mereka. Kita berusaha untuk meneladani beliau agar kita mendapatkan kebaikan. Maka secara singkat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, buat plan yang baik, cari lingkungan yang baik, punya teman yang baik, cari teknik yang baik, dan harus mempunyai target yang tinggi dan mimpi yang tinggi, dan jangan berburu-buru. Sabar dulu, berjuang dulu, sakit dulu, capek dulu, memang seperti itu. Tetapi nanti insyaAllah akan semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin merasa keindahan Al-Quran dan manisnya Al-Quran dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, siapa tahu kalian di sini ada yang mau berbagi pengalaman? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti bakal kita bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya ya Syekh dan ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Semoga ilmu yang Syekh berikan bisa bermanfaat bagi kita semua di sini. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum atas undangannya Abang. Mudah-mudahan selalu insyaAllah podcast ini mendapat keberkahan dan membahas topik yang bermanfaat pada pemuda-pemuda Indonesia, Mojokerto, dan sekolah SMP Negeri 2 Mojokerto. Saya Karisa dan tim podcast Inspiratif Spenda. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap istiqomah membaca Al-Quran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.